Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope we are fine. For in this situation. Thank you very much for your watching this record or this tape. I'm going to share you, or I'm going to explain about the learning design in English, lintas minat, class 12 social science from 1 until 5. Okay, allow me to share the PowerPoint, to make it clear, of course. Okay. Baik. My name is Denny Kodrat. Okay, and I will handle again social learning English subject yang lintas minat for this semester, inshallah. Okay, I will start from the calendar, from the time. Saya mulai dulu dari jadwal atau dari waktu. If you are counting the days or the time from July until December, so it's about 19 meetings or 19 weeks. Ada sekitar 19 pekan atau pertemuan, more or less. Started from 26 July until 2nd December. Nah, selama waktu ini, 19 pertemuan ini, it's many meetings actually. We have many times, or much time to spend. I hope we can do something good or do something benefits for the discussion. Nah, but please be careful with 2 dates here. November 9, 2021, itu 9 November itu kita akan ada MITES, gitu, UTS, dan pada tanggal 6 Desember itu final test untuk semester ini. Gitu. Oke. Saya juga harus sampaikan sesuatu bahwa di kelas 3 ini ada sekitar, kalau saya lihat dari kurikulumnya, mungkin ada sekitar kurang lebih 9 kompetensi dasar, baik itu yang 3 atau kita sebut knowledge, pengetahuan, dan yang 4 yang merupakan psikomotor gitu. Nah, itu ada sekitar 9 kurang lebih, dengan kurang lebih durasi waktunya tidak 12 bulan, namun kurang, mungkin hanya sekitar 8 atau 9 bulan saja gitu. Jadi betul-betul di semester ini full, kita coba belajar full dengan berbagai macam metode tentunya begitu. Nah, nanti akan saya sampaikan. Cuman yang jelas 2 tanggal tadi, yaitu di bulan November dan bulan Desember, itu tanggal yang penting, yaitu tanggal mid-test dan tanggal final test. Baik, saya akan share kembali. Nah, ini ya. Nah, mungkin kalian bertanya juga, Sir, how we learn English lintas minat? Gitu. Please tell me the way we learn lintas minat. For social, when you were in 11th grade, with me, 11-3, social 3, social 4, and social 5, untuk yang 3, 4, yang 5 saat kelas 11, mungkin masih ingat bahwa kita menggunakan Google Classroom dan sesekali menggunakan Google Meeting gitu ya, meskipun keterlibatan di Google Meeting-nya nggak begitu banyak juga gitu. Nah, saya akan coba sekarang mempertegas, khususnya ini buat yang kelas 12 IPS 1 dan 2, karena 12 IPS 1 dan 2 ada yang terbatas satu semester atau beberapa pertemuan dengan saya, dan ada yang sama sekali belum pernah
diajar oleh saya. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa in our class in English Lintas Minat kita akan menggunakan 4 model atau 4 media. Gitu. Yang pertama WhatsApp, dan saya sudah masuk dalam grup WhatsApp di kelas kalian. Ya, namun yang perlu di garis bawahi di sini atau yang perlu difahami di sini, I will not use WhatsApp for learning, ya, for teaching, gitu. I only use WhatsApp for giving you information. Jadi WhatsApp saya gunakan untuk menyampaikan informasi saja. Misalnya informasi tentang link yang nanti mungkin akan berkaitan dengan LMS atau dengan online meeting-nya gitu, atau juga Google Form-nya. Jadi only for information. Itu untuk WhatsApp. Kenapa? Nah, agar tidak bosan ya, karena mungkin ada banyak juga mata pelajaran lain yang menggunakan WhatsApp gitu. Ini yang perlu difahami. Jadi insya Allah saya menggunakan WhatsApp secara terbatas hanya untuk menyampaikan informasi-informasi saja. Dan barangkali if you have any questions about the material, you still can use ya WhatsApp for ask questions to me. Gitu. Kemudian yang kedua, nah ini yang penting untuk LMS atau Learning Management System, ini yang paling penting sebetulnya. I use Google Classroom or GC, itu Google Classroom. Nah, saya ingin menggarisbawahi begini, apa itu LMS? Jadi LMS itu kependekan dari Learning Management System, jadi sistem pengelolaan belajar. Di mana dalam LMS itu atau di dalam Google Classroom itu kita bisa menggunakannya untuk setidaknya 2 hal. Pertama, ada yang kita gunakan istilah sinkronus, yaitu materi-materi yang kita akses secara real time. Misalnya di dalam LMS itu saya menyimpan link untuk Zoom. Nah, Zoom-nya itu atau Zoom meeting-nya itu kita sebut sebagai sinkronus, bisa berinteraksi gitu. Nah, tapi juga di dalam LMS pun kita bisa menyimpan yang asinkronusnya gitu. Asinkronusnya itu materi-materi atau mungkin rekaman atau mungkin apapun yang kita bisa akses kapanpun. You can access the materials not real time gitu, tapi bisa kapanpun. Whenever you want, you can access, you can open. Nah, di LMS ini penting gitu untuk menyimpan seluruh data pembelajaran kita. So I will put the files, I will put the materials, I will put the link, bisa absen link atau juga bisa link YouTube gitu atau link-link yang lain, itu saya gunakan di dalam Google Classroom agar ini terekam aktivitas kita. Nah, kalian pun nanti ketika akan mengirimkan, misalnya kalau ada tugas gitu ya, atau ada semacam tagihan gitu, atau mungkin ingin memberikan komentar, atau nanti ada UTS gitu dan seterusnya, penyimpanan filenya, pengiriman filenya bukan di WhatsApp, bukan di email, tapi di Google Classroom gitu, di LMS itu. Jadi saya minta agar kalian tidak lagi bertanya atau me-WhatsApp saya secara pribadi dengan bertanya begini, Pak, tugas saya yang belum apa? Nah, jangan begitu. You can easily open your account, ya. You can open your Google account and check your assignment, your task, dan lihat mana saja tugas-tugas yang belum dijawab atau belum disubmit. Kalau sudah disubmit semuanya, nah pasti akan terlihat. Jadi jawaban atau apapun yang kalian kirimkan di dalam Google Classroom, bila itu sudah terkirim, maka otomatis saya dapat mengecek itu, dan kalian pun juga dapat mengecek juga. Gitu. Jadi Google Classroom itu penting untuk menyimpan seluruh data pembelajaran, baik itu tugas-tugas ataupun juga file-file yang bisa kalian akses. Nah, itu yang kita sebut dengan
asinkronus. Gitu. Oke. Nah, berikutnya ini yang penting juga. Selain kita menggunakan LMS-nya adalah Google Classroom, ya, juga kita akan menggunakan online meeting juga secara interaktif. Gitu. Ya, kalau sekarang ini kita sebut ini sebagai asinkronus, ya, karena saya merekam materi kita ataupun pemaparan ini, tapi insya Allah nanti pekan depan atau pertemuan berikutnya kita akan menggunakan online meeting. Nah, dalam online meeting ini saya akan gunakan untuk mendiskusikan materi. We will discuss the material itu secara interaktif, dan mungkin you can interact with me gitu, by using Google online meeting, Zoom meeting. Kita menggunakan Zoom meeting. Kenapa? Salah satunya alasan saya adalah in Zoom meeting I can record. Gitu. Seperti sekarang saya merekam ini menggunakan Zoom. Ya. Saya bisa merekam, kemudian saya bisa mengupload, sehingga bagi mereka yang tidak ikut Zoom meeting, mereka teman-teman masih bisa mengakses, masih bisa mengikuti proses pembelajaran. Ini salah satu alasannya. Kenapa nggak menggunakan yang lain? Fasilitas yang lain, kebetulan saya harus belajar lagi gitu, bagaimana merekam untuk bisa Google Meeting. Karena selama waktu kita tahun lalu menggunakan Google Meeting, saya agak repot juga gitu, bagaimana merekam aktivitas di Google Meeting-nya. Jadi mohon maaf, untuk sekarang kita pakai Zoom dulu, dan menurut saya lebih friendly use lah, gitu. Lebih mudah digunakan untuk yang Zoom ya, dibanding dengan yang lain. Oke, kemudian berikutnya, selain itu ada lagi Google Form. Ini yang sering atau yang selalu akan digunakan untuk mengabsen. Ya, so you can open the link for attendance list, tinggal diisi saja. Gitu, kemudian di submit, atau juga bisa digunakan untuk quiz. Tetapi dalam untuk kemungkinan saya menggunakan aplikasi lain yang mungkin lebih interaktif. Ini semua digunakan untuk satu hal sebetulnya, supaya tidak bosan. Gitu. Mungkin bertanya juga kalian, Pak, penggunaannya ini semuanya dalam satu pertemuan gitu, atau bagaimana? Bukankah nanti pulsa saya hilang, atau pulsa saya nanti habis secara cepat, atau gimana dengan saya yang hanya menggunakan kuota chat misalnya, yang tidak bisa mengakses internet. Nah, saya menggunakan beberapa cara, atau ada semacam model ya gitu. Jadi kurang lebih begini. Misalnya karena pekan ini sebagai hari pertama kita, karena Selasa lalu kita Idul Adha, libur gitu ya, National Public Holiday, sehingga hari ini adalah Selasa ini adalah Selasa pertama untuk pertemuan kita. Nah, ini kita rekaman, jadi kalian bisa mengakses rekaman saya ini kapanpun. Tidak terkendala, misalnya, saya mau mengakses di tempat yang ada WiFi gratis, nah berarti bisa di sini. Atau saya bisa mengakses di teman saya, gitu. Atau mungkin bisa mengakses langsung. Nah, ini yang kita sebut dengan asinkronus, dengan mengakses di YouTube channel. Gitu. Nah, tapi nanti ada pertemuan yang misalnya saya akan menyampaikan materi secara langsung. Nah, ini yang masuk dalam Zoom meeting itu. Nah, di saat saya memberikan materi, pekan depannya saya akan memberikan semacam latihan. Gitu, semacam latihan yang saya simpan file latihan itu di Google Classroom. Jadi kalian tinggal mendownload. Jadi nanti saya akan berikan instruksi di WhatsApp. Misalnya silahkan absen. Gitu. Setelah absen, yang kedua silahkan lihat Google Classroom-nya. Lalu ikuti perintah dalam Google Classroom, lalu kemudian dibaca. Nah, seandainya di sana ada latihan, ya silahkan dikerjakan. Tapi saya mungkin akan menyampaikan di sana, misalnya latihannya hanya dikerjakan, tapi tidak dikumpulkan, bukan menjadi assignment. Karena minggu depan kita akan bahas. Nah, berarti ini pertemuan pertama, gitu kan? Kemudian pertemuan keduanya kita Zoom meeting, pertemuan ketiganya di Google Classroom ada semacam tugas, nah pertemuan keempatnya Zoom meeting kembali. Gitu. Nanti pertemuan kelimanya misalnya saya memberikan semacam kuis. Gitu. Setelah begitu, pertemuan keenamnya saya menggunakan Google Meeting untuk memberikan materi.
pertemuan ketujuhnya Zoom meeting lagi. Jadi kalau dirata-ratakan, ya mungkin 1 bulan Zoom meetingnya bisa 1 kali, gitu. Ya, jadi atau 2 bulan mungkin bisa 2 kali, gitu ya. Nah sehingga ini saya gunakan untuk penghematan juga atau pengefisiensian juga kuota kalian. Tapi ingat lagi, tapi gimana Pak kalau yang nggak bisa ikut secara langsung? Nah, ingat bahwa setiap aktivitas kita di dalam Zoom, insya Allah akan saya rekam, akan saya upload. Jadi yang tidak dapat ikut itu bisa melihat setelah kegiatan selesai. Jadi yang penting jangan sampai ketinggalan ya informasi belajar. Seperti itu. Tapi syukur-syukur kalau ikut sih, syukur-syukur kalau ikut itu lebih bagus ya. Gitu. Nah, terus bagaimana dengan kegiatan tugas-tugasnya? Apakah setiap hari ada tugas? Apakah setiap minggu ada tugas? Saya akan membatasi itu. Jadi, kalaupun misalnya saya memberikan semacam ada materi, kemudian ada yang harus dikerjakan, itu sebatas semata-mata untuk latihan saja. Gitu. Untuk penilaiannya mungkin akan diberikan ataupun akan dilakukan pekan berikutnya. Ya, untuk semacam formative assessment lah, untuk mengecek sejauh mana kalian paham. Gitu. Ya, termasuk mungkin tugasnya saya agendakan untuk 1 semester ini tugasnya tidak banyak, mungkin 2 atau 3 gitu ya. Jadi jangan khawatir nanti tugasnya banyak. Jangan, yang penting kalian bisa belajar ya. Bisa belajar. Nah, baik. Berikutnya ini ada beberapa aturan yang ya saya minta atau saya harap kalian bisa lakukan. Jadi yang pertama, join in Google Classroom. Pastikan kalian sudah menjadi anggota Google Classroom Bahasa Inggris Lintas Minat. Kenapa? Kalau tidak menjadi anggota Google Classroom Lintas Minat, saya agak bingung nanti. Menilainya dari mana? Gitu. Dan kalian pun juga tidak akan belajar kalau tidak menjadi bagian dari Google Classroom. Karena materi-materinya disimpan di sana. Gitu. Pak, tapi kan saya bisa melihat dari akun Google Classroom temannya. Iya, betul. Bisa. Cuma nanti di saat nanti saya akan memberikan penilaian, agak susah juga, akan tercecer gitu. Karena saya semuanya akan tersimpan data-data itu di Google Classroom. Ya. Itu yang pertama, ditolong untuk masuk di Google Classroom. Saya akan sampaikan link ataupun kode kelas di WhatsApp grupnya. Kemudian yang kedua, nah ini, bila tidak terkendala dengan kuota ya atau dengan handphone atau dengan situasi misalnya sinyal gitu dan diminta untuk mengikuti Zoom meeting, saya harapkan bisa mengikuti Zoom meeting gitu. Nah, Pak, problemnya saya kuotanya chat gitu, nggak bisa Google Meet, Zoom meeting. Nah, sebelum kalian memutuskan untuk tidak ikut, kira-kira ataupun coba dulu berpikir begini, ada nggak atau bisa nggak teman saya ini, ada teman di dekat rumah misalnya, itu bisa diajak untuk Zoom meeting bareng. Jadi kalian datang ke rumah teman kalian ini, lalu bareng-bareng nonton di situ atau ikutan Zoom meeting di situ. Jadi 1 handphone bisa untuk berdua atau 1 laptop bisa untuk berdua. Jadi ke temennya ya, berkolaborasi. 1. Kalau misalnya Pak jauh, nah kalau misalnya tapi di rumah saya sinyalnya bagus untuk semua operator. Tinggal pilih operator mana yang paling murah. Zoom meeting kita tidak akan lama, paling lama 40 menit. Ya, paling lama 40 menit gitu. Sehingga saya pikir tidak akan 1 GB kalau menggunakan atau kalau kita membeli kuota. Ya. Sehingga saya sarankan sih begini, kalau misalnya harga kuota itu untuk 2 GB misalnya 10.000 misalnya. Untuk lintas minat saya anggarkan misalnya 20.000 gitu. Jadi 4 GB. Nah, mudah-mudahan 4 GB itu bisa digunakan selama 2 bulan. 20.000 itu. Tapi dengan catatan tentunya jangan digunakan untuk yang lain-lain lagi. Itu khusus untuk belajar gitu. Itu sih yang jadi maksudnya ayolah kita sama-sama saling belajar, sama-sama saling mendukung untuk hal-hal yang lebih baik, dan tentunya harus ada pengorbanan yang bisa dikeluarkan lebih. Gitu. Kalian mungkin harus mengeluarkan sedikit uang untuk belajar kalian, sebagaimana saya juga sama, gitu, agar belajarnya lebih berkualitas, lebih baik. Gitu.
Begitu itu untuk yang Zoom meeting. Tapi seandainya pun nggak bisa, nah jangan takut gitu, karena saya akan rekam dan bisa dilihat ya di YouTube channel saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah penggunaan WhatsApp Group. WhatsApp Group bisa digunakan tentunya, karena saya akan tetap menggunakan WhatsApp Group untuk menyampaikan informasi, dan kalian pun, if you have any questions, ya, feel free to use WhatsApp Group. Tapi tentunya kita batasi penggunaannya. Mungkin pertanyaannya bisa digunakan saat jam Inggris lintas minat, tidak jam pelajaran yang lain. Atau kalaupun misalnya mau bertanya secara langsung juga silahkan. Tinggal nanti dilihat saja atau dibaca kembali, atau diingat-ingat kembali bagaimana etika menghubungi guru gitu ya. Jangan selalu malam lah gitu kalau mau bertanya. Dan tentunya menyampaikan namanya siapa, kelasnya apa gitu. Berikutnya, ini submit the assignment on time. Kalau ada tugas, nanti please you have to submit it. Tolong untuk dikumpulkan, dan dikumpulkannya jangan sampai telat. Harus sebaiknya on time. Bahkan harusnya on time. Karena saya tidak akan memberikan tugas yang misalnya harus selesai jam sekian. Enggak akan dibatasi. Paling pembatasannya ya 5 hari, 6 hari. Jadi ada deadline, dan deadline-nya pun tidak akan 1 jam harus gitu. Enggak. Saya longgar lah kalau untuk hal-hal yang assignment begitu ya. Tapi yang penting itu semua bisa melatih kemandirian kalian dalam belajar. Kemudian berikutnya, nah poin terakhir untuk rules, ini fill the attendance list. Jadi setiap hari Selasa berarti sesuai jadwal, maka kalian mengabsen dengan mengisi di link ya, di tautan di Google Form yang akan saya gunakan. Tautannya tidak akan berubah, akan begitu terus ya. Jadi saya tidak akan mengubah tautannya, akan begitu terus. Tapi tentunya yang akan terekam di data tersebut tentunya tanggalnya yang akan terus berubah. Jadi kalau misalnya kita belajar hari Selasa nih, sekarang tanggal 27 gitu ya. Terus kalian mengisi besok harinya, hari Rabu. Ya pasti data yang akan sampai ke saya nggak akan tanggal 27, akan 28. Nah, saya akan melihat dari situ. Jadi pengecekan saya akan dilihat dari kapan bahasa Inggris 15 minit ini diajarkan atau ada jadwalnya, lalu dicek dengan data kehadiran kalian. Jadi kalau mengisinya tidak sesuai dengan tanggal itu, ya berarti dianggap tidak hadir. Oke, baik. Berikutnya. Nah, bagaimana dengan materi-materi di kelas 12 ini? Gitu. Di semester ini ada rencananya akan diberikan kurang lebih 5 ya kompetensi dasar untuk knowledge, ya 3 titik gitu, 3.1 sampai 3.5 dengan uraian materi kurang lebih ini, bisa dibaca begitu ya. Ada materi such, that, so, that gitu. Kemudian ada materi memberi dan meminta informasi ya, terkait dengan ini dan seterusnya, sifat, jenis, dan fakta gitu. Kemudian ada juga yang memberikan keterangan, circumstance ya. Terus ada tentang conditional, untuk yang conditional past dan past perfect ya. Kemudian ada juga even if, unless, dan seterusnya. Ini untuk yang kompetensi knowledge. Kemudian untuk kompetensi 4 ya, atau kita sebut dengan praktek psikomotor atau praktik ya. Itu ada 5 gitu. Yang pertama, ini sama nyambung dengan yang 3.1, 3.2, 3.3. Jadi yang 4.1-nya menyusun teks interaksi tentang memberi dan memberi informasi sebelum tiba-tiba. Kemudian 4.2-nya terkait dengan memberi dan memberi informasi terkait benda dan seterusnya. Sama dengan yang 3.2, hanya ini lebih pada praktiknya. Terus menyusun teks ya, tentang informasi tentang keterangan, kemudian menyusun teks tentang ini memberi dan meminta informasi terkait tadi conditional sentence ya, pengandaian, lalu menyusun teks melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi
tentang hubungan ini, pertentangan, kebalikan, dan seterusnya. Nah, mungkin kalian bertanya juga, Pak, speaking-nya gimana, reading-nya gimana, listening-nya gimana. Kebetulan ini saya langsung kutip dari kurikulumnya, kurikulum 2013. Di situ tidak secara spesifik ya membedakan gitu. Ini listening, ini reading, nggak begitu. Tapi yang jelas bahwa setiap kompetensi dasar yang disampaikan, dia akan mencakup pada keterampilan empat skill itu. Jadi akan ada reading tentunya, akan ada listening tentunya, akan ada writing dan juga speaking. Jadi tidak dipisahkan. Kita sebut ini sebagai integrated, ya, integrated skills. Gitu. Tentunya kalau kaitannya dengan psikomotor atau dengan praktek, maka yang dikedepankan produktifnya, ya seperti writing, speaking. Kalau yang 3 titik, yaitu merupakan knowledge, pengetahuan. Berarti lebih pada aspek-aspek kebahasaan seperti grammar, gitu. Kemudian lebih pada reading reseptif, ya, yang kita menerima seperti reading atau juga seperti listening. Baik, berikutnya. Nah, ini sumber belajar dan assessment dan penilaiannya. Sumber belajarnya ada buku, ya. Saya akan ambil buku ini bisa dari buku digital atau mungkin bisa dari buku modul atau juga dari selembaran-selembaran, bisa berbentuk worksheet atau juga berbentuk video. Videonya mungkin seperti ini. Saya menyampaikan materi yang direkam. Nah, you can watch again and again. Begitu. Nah, sementara untuk assessment-nya atau untuk penilaiannya, saya akan menilai dari 4 hal. Pertama, partisipasi, berarti kehadiran, keaktifan, atau seperti, ya pokoknya dalam setiap pertemuan kita, kalian ada gitu. Di absen, ada, gitu, itu partisipasi. Kemudian, kalau ada tugas dikerjakan, lengkap tugasnya. Kedua. Lalu, dari nilai mid test dan nilai final test. 4 ini yang menjadi komponen dalam memutuskan atau dalam melakukan penilaian, evaluasi di rapot nanti. Jadi tolong untuk betul-betul difahami, ya, khususnya semuanya dilengkapi. Gitu. Kalau misalnya semuanya lengkap, partisipasinya ada, selalu hadir, gitu, selalu aktif bertanya atau berkontribusi, kemudian juga senantiasa rajin mengirimkan tugas dengan lengkap, on time, gitu. Lalu mid test-nya juga bagus, final test-nya juga bagus, insya Allah sih hasil di raportnya pun bagus. Selesai. Thank you. Nah, itu beberapa hal penting di pertemuan kita yang pertama ini. Sebetulnya minggu kedua ya dalam membelajar, tapi karena hari Selasanya libur, jadi saya anggap ini menjadi pertemuan pertama. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh diketikkan di kolom komen di Google Classroom, ya. Nanti mungkin bisa saya jawab atau saya respon di pertemuan berikutnya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita bisa menggunakan Zoom. Nanti informasinya akan saya susulkan. Baik, itu saja. Terima kasih. Bila tidak ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Kecukupan sekian. Terima kasih. Jangan lupa untuk bergabung dengan kelas di Google Classroom. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.